semuanya, kembali lagi bersama gue Ren dalam lini podcast Terlelap Dalam Rasa episode 9. Untuk kali ini, aku gak bakal bahas sesuatu hal yang berat-berat dulu, kayak duka, luka, kecewa, dan bahkan kita gak bakal bahas rindu, cinta, dan sesuatu hal yang kalau kita bahas, rasanya kayak bakal meresapi aja ke dalam sanubari hati. Jadi, buat kali ini, aku pengen bahas tentang masa kecil. Ya, emang sesingkat itu. Aku pengen bahas yang kayaknya gak penting dan gak terlalu sering kita ingat juga di dewasa ini. Tapi tahu gak, ada satu peran baik masa kecil itu yang tanpa kita sadar membuat kita menjadi baik di masa pendewasaan hati. Ada yang tahu apa? Kalau enggak, dengerin dulu sampai akhir. Dengan cerita ringan ini, yang bukan sakit dan kenangan, aku harap kita bisa terlelap dengan nyaman dan bermimpi indah yang tanpa kita sadari dalam tidur, membuat kita hidup sejenak dengan senyuman. Baiklah, pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dari rasa. Gue Ren di sini mengudara dengan tema cerita sebuah pulau lucu berwarna-warni. Halo, kamu yang dulu pernah kecil. Halo, kamu yang sebelum beranjak remaja dan dewasa adalah anak kecil imut dengan segudang imajinasi dan inspirasi tentang harus bermain apa hari ini. Halo juga, si kecil yang dulu imut itu, yang sekarang sudah tumbuh menjadi pujangga tampan atau adinda cantik nan menawan. Kali ini, mari kita pejamkan mata sejenak, lalu ambil nafas yang tenang, dan kita rilekskan setiap saraf dan sendi di badan. Karena beberapa detik lagi, kita akan memulai perlayaran. Udah rileks? Sudah tenang? Kalau udah, mari. Kapal yang bernama Menjemput Senyuman sudah datang menjemput kita. Mari, raih tanganku, kubantu kamu menaikinya. Dan setelah itu, mari kita menjadi bajak laut di malam ini yang akan berburu kebahagiaan. Kamu siap? Oke, kita mulai perlayarannya. Setelah beberapa saat, ada bajak laut lain bernama Luka dan kecewa. Tapi, lupakan itu sejenak. Kita tak usah menyulut pertempuran, walaupun kita bisa menang dengan pengorbanan dan luka hati yang tak tertahan, tapi kita lupakan saja itu sejenak. Karena sekarang, bajak laut Luka bukan sasaran. Mari kita melaju lagi, jauh menuju masa lalu. Sebentar, jangan terpana dulu dengan kapal rindu dan cinta itu. Walaupun ada wanita cantik di atasnya atau laki-laki tampan di atasnya, tapi biarkan saja saat ini ia berlalu saja. Karena sekali lagi, target kita di malam ini bukan membuat aliansi dengan bajak laut cinta. Mari kita lanjutkan perjalanan. Sangat-sangat jauh, melewati jutaan kenangan. Menghindari batu karang sakit kecewa kehidupan, sembari sesekali menurunkan layar, agar kita bisa cepat sampai tujuan. Nah, sekarang, lihat, pulau kecil berwarna-warni cantik dengan banyak kisah kenangan tawa dan kebahagiaan itu adalah sebenar-benarnya tujuan kita di malam ini. Mari, kita telah sampai. Turunlah dan temui setiap kenangan yang sangat-sangat mengasihkan itu, dan kau bayangkan dan kau imajinasikan. Sembari aku juga ikut menceritakan kisahku. Dulu, aku dan kamu adalah bolang bocah petualang. Ingat gak?
waktu kamu lari-lari di seputaran kompleks atau datang ke rumah teman, lalu teriak, "Main yuk." Lalu, waktu itu kita bermain banyak hal. Aku ingat, dulu itu, kita itu adalah saingan berat Valentino Rossi. Masih ingat gak? Sepeda ninja kecil kita, yang kalau mau bisa menggebarkan suaranya, kita harus menempelkan botol minum bekas di ban belakang. Lalu melajulah ninja kecil bersuara lantang. Ya walaupun bikin kesusahan ngayuhnya, tapi rasanya saat itu kita lagi berada di sirkuit balapan. Memang sepeda kecil buntut itu nggak seberapa dengan harga motor ninja sekarang. Tapi mau sebanyak apapun uang, kenakan si sepeda ninja itu lebih mahal. Lalu lihat, kamu kecil itu sedang menangis dan berlari tak karuan dikejar anjing. Dulu, aku sempat dikejar anjing. Ceritanya gini, di suatu kompleks, pasti ada kan, rumah yang udah kita kenal banget. Ada guguknya, yang kalau ada orang lewat di jalan depan rumah itu, pasti diteriakin tuh sama guguk itu. Nah waktu itu, aku kecil atau kamu kecil terpaksa harus lewat. Dan setelah aba-aba dan persiapan 30 menit, akhirnya aku mencoba lewat dengan tenang. Dan mencoba dengan sekul-kulnya, agar seolah-olah aku kayak gak pedulian. Agar anjingnya ngira, aku bukan orang penting yang harus dipedulikan. Sayangnya, baru juga nongol di depan jalan, aku langsung dikejar. Ya lari dong. Udah larinya gak karuan, sendal putus lagi. Waktu itu aku memutuskan pilihan terakhir untuk terjun ke tepi jurang kecil setinggi 2,5 meteran gitu. Dan akhirnya kejar-kejaran pun berakhir. Sampai akhirnya aku dijemput temen dan terlepas dari guguk baik hati itu. Begitu ceritanya. Dan semua bajak laut yang tergabung dalam kru kapal menjemput senyuman ini mungkin juga pernah mengalaminya. Hey, udah, jangan disembunyikan dan bayangkan, kamu pas dikejar anjing atau pas dikejar ayam tetangga, nangis kan? Jujur. Oke, kita lanjutkan. Mari kita masuk ke dalam pulau sedikit lebih dalam lagi. Di sana ada anak kecil yang penuh kebahagiaan. Hidupnya penuh warna-warni, tawa, dan kebahagiaan. Walau ada tangis karena kena marah karena emang kita kecil itu kebanyakan nakal, tapi tetap saja, sepanjang hari selama beberapa tahun, anak itu hidup dengan berbahagia. Yang ketika ada teman, bakal menjelajah, yang walau cuman keluar kompleks sedikit udah ngerasa kayak jadi penjelajah dunia, yang kalau sudah memulai senja, itu biasanya bakal ke sawah berlarian motorin badan, atau pergi ke tepi taman untuk bermain layang-layang. Yang ketika nggak ada teman pun, kita kecil pun tak akan hilang harapan. Karena saat itu, kita tetap bermain sendiri dan bahagia seorang diri. Kita bisa main pasir, main sepeda ninja keliling komplek, atau main masak-masak sendiri, atau yang buat yang sedikit rumahan bisa menggambar, mewarnai. Intinya, mau sesendiri apapun kita saat itu, kita selalu tahu sejuta tips dari cara untuk terus bisa tertawa dan bahagia. Diumumkan kepada seluruh kru kapal senyuman, waktunya kita kembali. Meski kita besar yang berkunjung ke pulau ini ingin untuk tetap terus di sini, tapi biarlah kita tinggalkan lagi dan biarkan kita-kita kecil itu bermain senang di pulau ini. Dan juga jangan lupa, aku pesankan untuk mengambil beberapa kerikil dari pulau ini, karena di perjalanan itu akan sangat-sangat berguna. Perjalanan pulang pun dimulai.
Sekarang, perlahan kita kembali menuju realita. Kita kembali menuju kita yang semestinya. Meninggalkan kita dulu yang saat terluka dan sendiri, dia bisa tertawa dan bermain menghibur diri. Meninggalkan kita kecil, yang menjadi beban pikirannya, itu akan bermain apa esok hari. Nggak lagi mikir harus bekerja apa, harus ngelakuin apa buat mimpi-mimpi, dan harus berhemat segimana biar bisa tetap makan sampai akhir bulan nanti. Meninggalkan kita kecil yang dari sebotol aqua di roda belakang sepeda biasa, itu bisa membuat kita bahagia. Kembali menuju kita yang pada akhirnya, untuk bisa baik-baik saja, nggak bisa mulus kayak roda itu. Meninggalkan kita yang kalau disakitin tinggal bermain sama teman-teman guna menghapus luka, menuju kembali kepada kita yang sekarang, untuk bisa menahan saja sudah hampir tak bernyawa, apalagi menghapusnya. Kalau memang harus kembali menuju kita yang semestinya, I just wanna say, maybe it is just a bad day, not a bad life. Karena kita semua itu masih memiliki kesempatan untuk bahagia. Sekarang, dikarenakan sudah dekat, kerikil yang kalian bawa dari Pulau Indah itu, saatnya kita lemparkan. Pada luka yang tak pernah mikir, pada kecewa yang gak mau minggir, pada kapal-kapal bajak laut lain. Karena aku yakin, kerikil dari pulau kecil kita juga bisa menjadi meriam besar yang bisa membarbardir luka untuk minggir. Dan itulah peran terbaik masa kecil dalam pendewasaan hidup dan hati kita. Dengan tanpa sadar, dia memberitahu, kamu jangan sia-siakan yang dulu pernah bahagia, menjadi kamu yang akhirnya berpacaran dengan keadaan luka dan sakit yang tak ada habisnya. Sebenarnya terluka boleh, tapi ingat, dari apapun banyaknya mimpi-mimpi lucu kita saat kecil, kita itu hanya ingin bahagia. Dan kita besar ini gak salah kan? Harus tetap juga terus berjuang bahagia. Jika nanti kamu gak sanggup dan hampir ingin menyerah, jangan lupa mengajakku berlayar lagi. Di sana, kita ambil kembali kerikil dari pulau itu dan kita lempar untuk mengalahkan bajak laut bernama luka. Detik radio mulai terputus, selamat tertidur dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik. Bersama gue Ren dari sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.